ya Pak ya. Saat ini saya mengajar di kelas 10. Nah, sekarang kan kelas 10 itu pakai kurikulum merdeka ya. Nah, saya mengamati anak-anak belakangan ini itu mengalami yang namanya penurunan motivasi di dalam belajar ya. Sehingga hal itu berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Nah, beberapa siswa saya juga itu banyak yang mengumpulkan tugas. Malah biasanya kalau saya mengumpulkan tugas hanya 50% saja yang mengumpulkan. Sisanya itu tidak. Baik. Jadi kesempatan pada hari ini berarti Bu Lulu ingin berkonsultasi atau sharing tentang masalah penurunan motivasi belajar siswa ya? Iya Pak. Ya, dan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih pengen anak-anak bisa gitu menemukan motivasi belajar mereka itu seperti apa, terus bagaimana mereka cara giat belajarnya dengan perbedaan kurikulum yang sekarang kita pakai gitu pada sekolah ini. Dari level 1 sampai 10 kira-kira Bu Lulu mau mencapai level mana untuk kemampuan meningkatkan motivasi belajar siswa? Saya rasa sih kan anak-anak karena memang tugasnya hanya 50% yang terkumpul, nah mereka baru berada di level 6. Tapi saya harap ya level 8 mungkin itu sudah cukup menurut saya. Kemudian potensi apa yang kira-kira bisa Ibu kembangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, selama ini saya kalau ngajar tuh pakai media pembelajaran visual kan untuk membantu murid kita agar lebih memahami materi pelajaran yang saya berikan. Nah, tapi ternyata itu hanya sebagian di kelas itu yang merasa tertarik. Sisanya ya mereka hanya mengamati saja. Baik, menurut dulu adakah strategi lain selain penerapan pembelajaran media berbasis visual? Artinya saya harus pertimbangkan ya Pak untuk melakukan yang namanya diferensiasi konten itu yang kita sesuaikan sama masing-masing gaya belajar dari peserta didik. Baik, jadi Ibu berencana untuk menerapkan diferensiasi konten ya? Iya Pak. Nah, kemudian bagaimana strategi yang akan digunakan? Mungkin pertama saya yang lakukan itu kita manajemen kelas dulu itu seperti apa. Misalnya sebelum memulai pembelajaran, siswa itu kita ajak untuk latihan konsentrasi ya biar dia itu fokus dengan menggunakan yang namanya teknik stop. Mungkin dengan demikian murid itu dapat fokus dan siap untuk kembali belajar. Nah, yang kedua saya akan merancang yang namanya itu media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah kita, sehingga akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, kita akan memberikan kebebasan kepada para peserta didik kita untuk memilih hasil penilaian, baik itu berbentuk infografis, konten, maupun tulisan. Nah, kemudian dari beberapa rencana yang sudah Ibu susun ya, kira-kira siapa yang menurut Ibu bisa membantu dalam mewujudkan rencana aksi yang sudah Ibu susun? Mungkin Bu Yuni ya Pak ya, menurut saya beliau itu hebat dalam pemanfaatan yang namanya informasi, teknologi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Saya juga mungkin akan belajar sama Bu Yuni dengan bagaimana cara melatih konsentrasi anak-anak ketika belajar di kelas dan bagaimana kita menggunakan yang namanya teknik stop. Kemudian bagaimana Ibu bisa mengetahui bahwa rencana yang Ibu susun itu bisa terlaksana dengan baik? Minggu depan mungkin kita lanjutin lagi ya Pak ngobrolnya ya, boleh sambil kita makan di luar Pak atau sambil ngopi-ngopi gitu Pak. Siap. Nah, saya akan menceritakan hasil rencana yang mungkin sudah saya laksanakan. Dari apa yang sudah kita bahas hari ini, kira-kira adakah yang bisa kita simpulkan Bu? Saya dapat menemukan cara bagaimana meningkatkan motivasi belajar murid di sekolah kita dengan mencoba 3 cara tadi. Nah, selain itu saya akan mencoba untuk melakukan refleksi setelah selesai membelajar. Baik Bu ya, terima kasih sudah mau berbincang dengan saya. Ya, saya tunggu ya hasil dari rencana aksi yang sudah Ibu susun dan semoga bisa meningkatkan bagaimana cara memotivasi belajar siswa ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya, saya Pak, terima kasih juga Bapak sudah berkenan berbagi waktu dengan saya. Baik, sama-sama, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai silakan mempersiapkan. Siap. Mulai.
Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi nggak? Hari ini yang nggak hadir satu orang ya. Iya. Belum izin. Ada lagi ya? Nanti ini. Oke, mulai. Ini yang ini kita belajar bersama sampai Tasikmalaya. Sampai Tasikmalaya. Berjaya berjaya. Belajar bersama-sama. Sampai Papua. Sudah masuk ke listrik statis. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian harus memahami apa itu pengertian dari muatan listrik. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu memahami dan menggambarkan gaya pada muatan berdasarkan hukum Coulomb. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menghitung besar dari gaya Coulomb. Ya, balonnya kenapa? Digesekan rambut ya, sehingga menyebabkan apa ini kalau kita lihat dari gambar? Rambutnya akan berdiri. Oke, gambar yang B. Contoh penggaris, kemudian yang didekatkan pada sobekan kertas. Kemudian yang D. Gambar kecewa. Kalau gambar kecewa semuanya udah paham ya. Kemudian yang E, gambar apa ini? Gambar colokan listrik. Nah, dari kelima gambar yang ada di depan ini merupakan contoh dari listrik. Kemudian nanti kita di sini akan belajar yang namanya muatan listrik. Ada apa saja sih muatan listrik? Kemudian apa sih muatan listrik itu? Kita akan mempelajarinya. Nah, dari lima gambar ini, gambar mana yang menurut kalian baru kalian lihat atau kalian kenal? Gambar yang B. Ada yang bisa menjelaskan gambar yang B? Siapa? Oh, Ferry, ya silakan. Apa gambar ini B? Lalu kenapa sih penangkal ini itu dipasangnya di atas, kenapa nggak dipasang di bawah? Penangkal petir digunakan pada setiap rumah atau gedung tinggi untuk menetralisir loncatan elektron dari awan menuju ke bumi. Jadi kalau misalkan rumah atau gedung tinggi itu tidak ada penangkal listrik, nanti rumah atau gedung tingginya itu bisa saja tersambar. Terima kasih dari jawabannya keseluruhan. Sekali apa yang tadi Ferry katakan bahwa penangkal petir ini digunakan untuk menetralisir loncatan elektron dari awan itu yang akan dinetralkan melalui penangkal petir, karena pada bagian ujungnya itu kuncing dan pada bagian dalamnya itu terdapat logam, sehingga loncatan dari elektronnya ini akan dinetralkan melalui kabel, sehingga loncatan elektron itu akan netral terhadap listrik. Nah, pasti sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, karena kalau tidak ada listrik kita merasa kita nggak bisa mencas handphone kita. Kemudian kalian nggak bisa merasakan adanya kipas angin. Nah, maka listrik itu sangat erat dan memang itu sumber kebutuhan. Kemudian listrik ini ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektrik, yang artinya elektron.
Atau di bahasa Yunani itu elektron itu berarti batu ember. Nah, batu ember ini adalah contoh dari pohon gamba yang kayunya itu sudah membatu. Nah, sehingga dari sifat batu ini, seorang ilmuwan Yunani bernama Thales of Miletus, dia mengembangkan eksperimen dan menggosokkan si batu ember ini terhadap satu kain wol, sehingga akan terjadi yang namanya muatan listrik ketika kedua benda itu saling digosok-gosokkan satu sama lain. Kemudian listrik itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan listrik statis dan ada yang disebut dengan listrik dinamis. Listrik statis di sini adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau diam dan tidak. Karena statis itu artinya diam, berarti yang muatan listriknya diam. Sedangkan untuk listrik dinamis adalah kumpulan muatan listrik yang bergerak. Contohnya apa, Bu? Nah, contoh listrik statis itu adalah keempat gambar yang tadi Ibu tampilkan. Gambar A, nah, B, C, dan juga D itu merupakan contoh dari listrik statis. Sedangkan gambar yang E itu merupakan contoh dari listrik dinamis. Maka kaitannya itu dengan penggunaan perangkat elektronik. Nah, kenapa contohnya listrik statis? Karena muatan listriknya hanya loncat dan mengakibatkan pada benda yang saling bersentuhan atau berisi. Nah, lalu di sini ada yang disebut dengan besaran muatan listrik pada listrik statis. Sebelumnya pernah Ibu jelaskan bahwa di dalam inti atom itu terdapat apa saja? Elektron, terdapat yang namanya elektron. Kemudian muatan yang positif disebut apa? Disebut proton. Kalau yang muatan negatif disebut dengan lalu ada muatan yang tidak ada muatannya atau netral disebut apa lagi? Netral. Ini ada contohnya sama seperti yang digambarkan. Nah, kalau misalkan ini ada satu proton, satu elektron, dan satu netral, maka gambar ini disebut apa? Apa saja? Disebut dengan atom netral. Nah, kemudian ada muatan yang di dalamnya terdapat proton, kemudian neutron dan juga elektron, tapi jumlahnya berbeda. Ada yang tahu ini gambar apa? Mas? Karena kemudian proton, maka gambar ini disebut apa? Atau disebut atom. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada gambar selanjutnya. Nah, di sini sama, ada proton, kemudian ada elektron dan juga ada neutron. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, apa? Karena kelebihan elektron disebut atom negatif. Disebut atom negatif. Oke, terima kasih untuk semua. Kemudian, nah, di sini besar muatan listrik akan bergantung pada kekurangan atau kelebihan dari jumlah elektron. Nah, semakin banyak kelebihan dan kekurangan elektron, maka semakin besar muatan listriknya. Nah, ada yang bisa menjelaskan hal ini? Ya, boleh maju ke depan tadi. Baik. Jadi kalau misalkan gambar yang pertama yang warna merah itu merupakan bit positif,
Jadi positif itu arah panahnya itu keluar, sedangkan kalau misalkan negatif itu arah panahnya ke dalam. Mana yang positif, mana muatan yang positif, mana muatan yang negatif. Yang dipisahkan oleh jarak sejauh R1 2 cm dan R2 3 cm, maka kalian hitung arah gaya kolom yang dialami Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3. Itu yang dicari nanti besar S1-nya ya, boleh itu. Tulis nama. Selanjutnya nanti kalian gambarkan dulu arah gayanya. Diketahui IA sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 4 itu dari sini, dari IA ini hasilnya tuh 8 dari 10 min 4 nilainya. Terus sama QB nya dari ini B min 2 dikali 10 pangkat min 4 dan QC juga dari sini. Jarak RCA itu 2 meter dan jarak RAB itu 3 meter. Ditanyanya itu FC, FCA plus FCB itu dari sama dengan K IC dikali QA per RCA pangkat 2 ditambah C dikali QB per RCB pangkat 2. Dan ini dari diketahui satu-satu namun lalu dijumlahkan dan ini hasilnya. Jadi besar FC sama dengan 73 Newton. Kalau lain ada yang mau menambahkan? Betul ya jawaban dari Lulu? Betul. Jadi sudah paham semua tentang hukum kolom? Sudah. Jadi ya sudah benar ya jawaban dari
Oke, tepuk tangan untuk Kesimpulan yang tadi sudah kita belajar yaitu yang pertama listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis itu contohnya seperti halnya penangkal petir. Terus kalau listrik dinamis itu seperti halnya colokan listrik. Terus kemudian tadi juga kita sudah belajar mengenai atom positif dan atom negatif. Atom positif yaitu proton dan atom negatif yaitu elektron. Mungkin itu aja dulu kesimpulannya. Oke, tadi untuk kesimpulan dari Ferry sudah benar ya. Aku akan menambahkan sedikit. Selain kita mempelajari muatan listrik pada bas listrik statis ini, kalian harus mengetahui konsep dari muatan listrik, mana yang disebut proton, mana yang disebut dengan elektron, mana muatan yang netral. Nah, lalu jika ada yang kelebihan elektron, nah itu disebut atom apa? Kalian harus paham. Kalau ada benda yang memiliki protonnya lebih banyak, itu disebut dengan atom apa? Kalian harus paham. Yang kedua, ini ada hukum Coulomb pada muatan yang tidak segaris. Jadi nanti kalian perhatikan resultan gaya pada ketiga gaya Coulomb tersebut. Nanti dihitung berapa resultan gaya Coulombnya yang diapit oleh sudut cos theta. Nah, kemudian kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari yang namanya listrik statis? Kita bisa mengetahui apa dari gambar yang sudah disajikan di awal. Tadi contohnya sudah disebutkan penangkal petir sama Ferry. Nah, lalu fenomena apa yang lainnya yang biasa kalian sebutkan tadi di awal? Itu adalah konsep muatan. Kalau kalian bingung, anggap aja ini awalnya. Mereka masing-masing memiliki muatan positif dan negatif. Jika saling bergesekan atau bersentuhan, maka ada satu awan yang kelebihan elektron, satu awan yang kelebihan proton. Nah, yang kelebihan elektron inilah yang loncat menuju bumi. Pelajaran kita hari ini, silakan Caniti refleksikan apa yang didapat dari pembelajaran. Jadi kita dapat memahami materi tentang listrik seperti listrik dinamis dan listrik statis. Ya, selama pembelajaran ini apa sih yang kalian dirasain? Cukup menyenangkan dan mudah dipahami. Kalau dari saya sendiri itu agak membosankan, terus bikin ngantuk juga mungkin karena dari suara ibunya yang lembut. Jadi agak bikin ngantuk. Sebenarnya Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian, pengetahuan tambahan dan wawasan untuk kalian untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, nanti di pertemuan kita selanjutnya di hari Jumat, materi yang akan ibu berikan masih berkaitan dengan listrik statis. PR untuk kalian harus mampu tadi menentukan konsep muatan listrik dulu, sehingga kita bisa melanjutkan materi tentang potensial listrik dan juga medan listrik serta kapasitor pada pertemuan berikutnya. Nah, dan ibu sarankan jika kalian memiliki perangkat elektronik di rumah yang tidak terpakai, coba kalian bongkar. Nah, kalian cari perangkat elektronik yang disebut dengan kapasitor. Kalian boleh baca di buku paket, baca di internet, banyak contoh dan jenis-jenis kapasitor. Coba kalian cari di rumah, minimal satu kelompok ada satu. Kalau memang di rumah tidak ada bentuknya, kalian boleh kasih lihat gambarnya. Boleh digambar pakai tulis tangan, atau di print out, atau dibuat di karton. Oke? Terima kasih. Silakan.
Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Pak Sigit. Ya, gimana tadi pendapatnya setelah Ibu menyajikan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan ke kelas? Apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan? Dalam pembelajaran yang sudah saya rencanakan, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning yang bertujuan agar murid dapat mendapatkan pemahaman dan pengetahuannya sendiri yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada saat dipraktekkan, yaitu pembelajaran tentang disiplin statis dalam hidup. Menurut Ibu sendiri, adakah kendala yang Ibu alami saat proses pembelajaran? Menurut saya, salah satu kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran itu bagaimana saya dapat menyampaikan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh murid, dan bagaimana saya dapat mengkontekstualkan materi pembelajaran dalam hidup. Baik. Kemudian tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin Pak, saya akan mencoba merancang diferensiasi konten dalam materi pembelajaran yang saya lakukan, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan tindak lanjut tersebut? Saya akan mencoba melaksanakan tindak lanjut ini dengan pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya saya akan belajar bagaimana merancang konten pembelajaran dari beberapa rekan-rekan saya, seperti Bu Yuni, Bu Feby, dan juga Bu Rosma. Terakhir, apa yang dapat Ibu simpulkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Melalui observasi ini, saya mendapatkan banyak masukan dari Bapak, kemudian dari rekan-rekan yang lain, dan refleksi pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran saya di depan. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak Bu Lulu atas kesempatan saya mengobservasi ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang Bu Lulu harapkan juga dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran itu bisa segera terwujud. Sekali lagi terima kasih Bu Lulu. Iya, sama-sama Pak Sigit. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.